Halo teman-teman, dengan Mr. Hu di sini. Sudah belajar belum? Nah, kali ini kita mau bahas apa ya? Ya sudah, kita bahas gimana cara ngutarain pendapat aja. Sebelum kita bahas, Mr. Hu mau tanya nih, ngutarain pendapat dalam bahasa Inggris itu pakai apa sih? Nah, Mr. Hu punya beberapa temen nih, dan rata-rata yang cewek itu bilang gini, kalau aku sih pakai I think. Dan yang cowok bilang gini, aku juga I think. Loh kan, kalau semua pakai I think, ya bosen lah. Apalagi kalau buat writing, pasti juga terkesan monoton. Jadi ya sudah, kita bahas aja beberapa frasa yang bisa kita gunakan buat gantiin I think. Jadi, yuk kita mulai. Yang pertama, kita punya I guess. Dan kalau ini diartikan dalam bahasa Indonesia, kurang lebih artinya aku menebak begitu. Dan kalau dalam kalimat nih, contohnya kayak gini. I guess you're right. Menurutku kamu benar. Dan memang antara makna literal dan makna yang ini berbeda karena ini kita gunakan untuk menggantikan I think. Jadi ya begitu maknanya. Habis gitu, yang kedua adalah I suppose. Kalau I suppose ini ya artinya sama kayak I think. Dan contohnya adalah ini. I suppose she is sleeping now. Aku kira dia sedang tidur sekarang. Terus yang ketiga ada ini. I have a feeling. Kurang lebih artinya aku punya perasaan begitu. Itu makna literalnya. Dan contohnya, I have a feeling this channel is useful. Aku kok feeling channel ini berguna banget. Kira-kira kalau diartikan dengan bahasa masa gini kayak gitu. Terus yang selanjutnya nih, Mr. Hu punya ini. As far as I know. Sejauh yang aku tahu, begitu makna literalnya. Dan contohnya, as far as I know, you can use this expression. Yang aku tahu sih, kamu bisa pakai ekspresi ini buat gantiin I think. Terus, ada lagi, yakni if I'm not mistaken. Kalau aku nggak salah nih ya, begitu artinya. Dan contohnya, if I'm not mistaken, this channel is about English language. Kalau nggak salah, kanal ini isinya tentang bahasa Inggris. Nah, ekspresi-ekspresi yang tadi bisa kita gunakan kalau kita ngomong sama teman-teman dalam konteks yang informal kayak gitu. Tapi kalau yang ini nih, bisa kita pakai buat nulis esai. Jadi nanti esai kalian itu isinya nggak cuma I think gitu aja, tapi lebih berwarna. Apa aja ya? Yang pertama kita punya in my opinion. Jadi menurut pendapatku sih, begitu kira-kira. Dan contohnya, in my opinion, FPS games are better than RPG ones. Menurutku, game FPS itu lebih bagus dibandingkan game RPG. Menurut Mr. Hu sih ya. Terus yang selanjutnya, ini, it seems to me. Gimana ya kalau ini diartikan ke bahasa Indonesia? Nggak enak banget, jadi nggak usah pusing sama artinya. Kita langsung aja ke contohnya. It seems to me that Miss Liu is a good English teacher. Menurutku sih, Miss Liu merupakan guru bahasa Inggris yang bagus. Kemudian, ada lagi nih, dan yang ini adalah to tell the truth. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, mungkin yang paling mudah dimengerti adalah jujur li. Nah, bercanda. Ya, sejujurnya, gitulah. Dan contohnya kita punya to tell the truth, this burger tastes better than that one. Sejujurnya burger ini lebih enak daripada yang itu. Habis itu ada satu lagi yang memiliki arti yang sama dengan to tell the truth, yakni to be honest. Yang biasanya kalau kita nulis pesan singkat nih, kita singkat pakai TBH. Nah, contohnya
To be honest, this house is not quite our style. Sejujurnya nih ya, rumah ini nggak kami banget. Bukan gaya kami, nggak cocok. Begitu. Habis itu kita punya to my mind, jadi menurut pemikiranku. Contohnya, to my mind, it's also a good book. Menurutku sih, ini juga buku yang bagus. Kemudian yang terakhir nih. Wah, kok udah yang terakhir aja? Iya, dikit-dikit aja. Yang penting kan berguna. Dan yang terakhir adalah if you ask me. Jika kamu bertanya padaku, gitu arti literalnya. Dan kalau ditaruh dalam kalimat kayak gini. If you ask me, he is the best teacher in this school. Kalau kamu tanya aku ya dia itu guru yang terbaik di sekolah ini. Nah, gitu teman-teman. Nah, dari beberapa ekspresi tadi nih, yang paling sering teman-teman pakai yang mana sih? Boleh dong tulis di komentar. Oke, selamat belajar.